Yang pertama terkait dengan kuota haji. Salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji adalah telah dilakukannya MOU persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah menandatangani kesepakatan ini pada tanggal 8 Januari 2023 di Jeddah, dan kuota haji tahun ini ditetapkan sebesar 221.000 jamaah yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus, serta disepakati tidak ada pembatasan usia sebagaimana yang tadi pimpinan sampaikan. Dan untuk petugas, tahun ini kita diberikan kuota sebanyak 4.200 petugas. Yang kedua, penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Sejalan dengan transformasi pelayanan jamaah haji di Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi dikelola oleh muasasah, di rapat terdahulu sudah disampaikan juga. Namun penyelenggaraan haji ini dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada 6 syarikah yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini, dan setiap negara termasuk Indonesia bisa memilih syarikah dalam menyiapkan layanan jamaah haji. Yang ketiga, pengisian kuota haji dan jamaah yang diberangkatkan. Pengisian kuota berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mulai berlaku sejak diundangkan 29 April 2019. Jamaah yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah adalah jamaah haji yang berhak berangkat dan telah melunasi pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang lalu. Ini tercatat sebanyak 84.609 orang, dan jamaah lunas tunda tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi sebanyak 9.864 orang, ditambah dengan yang berhak berangkat pada tahun 1443 Hijriah atau 2023 Masehi tahun ini sebanyak 108.847 orang, sehingga total jamaah reguler 203.320 orang jamaah. Di dalamnya tentu saja termasuk prioritas untuk lansia yang di atas 65 tahun yang jumlahnya 62.879 orang, yang skala dan kategorinya kita akan tetapkan berikutnya. Yang keempat, pelayanan jamaah haji di Arab Saudi. Kami telah membentuk tim penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang sudah diberangkatkan pada 16 Desember yang lalu. Sampai saat ini mereka masih menyiapkan layanan di Arab Saudi. Layanan ini adalah yang pertama akomodasi jamaah haji yang untuk rencana penempatannya sebanyak 5 wilayah, terdiri dari Mahbazin, Disisah, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Sedangkan untuk penempatan jamaah haji di Madinah, wilayah yang akan ditempati yaitu Simaliyah, Hurbiyah, dan Janubiyah. Yang kedua, konsumsi. Di Madinah sebanyak 27 kali makan, di Mekah diberikan 75 kali makan, dan di Bandara Jeddah diberikan 1 kali makan saat kedatangan dan atau kepulangan, dan pada saat di Armina sebanyak 15 kali makan. Yang ketiga, transportasi. Ini melayani jamaah haji untuk transportasi antar kota perhajian, masyair, dan sholawat. Bapak Ibu sekalian, yang kelima terkait dengan pelayanan embarkasi haji. Kami terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan di embarkasi, diantaranya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji, perekaman data biometrik jamaah, dan pelayanan barang bawaan jamaah di embarkasi. Untuk tahun ini jumlah embarkasi haji sebanyak 14, yaitu Banda Aceh, Kuala Namu, Padang, Batam, Palembang, Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, Lombok, dan Kertajati. Embarkasi Kertajati ini akan mengangkut jamaah dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Subang.
Berikutnya terkait dengan pembinaan jamaah haji dalam negeri dan luar negeri. Penjelasan terkait pembinaan kepada jamaah haji bisa kami uraikan sebagai berikut. Pertama, pembinaan jamaah haji dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA kecamatan dan Kemenak Kabupaten Kota. Manasik di tingkat KUA dilakukan sebanyak 8 kali untuk wilayah luar Jawa dan 6 kali untuk wilayah Jawa. Manasik di tingkat kantor Kemenak dilakukan 2 kali. Selain manasik kepada jamaah haji juga dibekali dengan buku panduan manasik haji. Kedua, terkait dengan pembinaan jamaah haji luar negeri. Ini dilakukan dalam bentuk badal haji bagi jamaah yang meninggal sebelum waktu wukuf dan jamaah sakit yang tidak dapat melakukan safari wukuf. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, untuk